Silsilah Semar menyingkap jati diri Semar sebagai simbol spiritualitas Jawa. Bertubuh pendek, rambut pendek, wajahnya putih, pinggul dan bokongnya besar, perutnya buncit. Ia adalah Semar, tokoh utama dalam punakawan di dunia pewayangan, pengasuh sekaligus penasehat para kesatria dalam pementasan Wiracarita Mahabharata dan Ramayana. Semar diyakini telah ada pada era Islam, menjadi karakter spesial dalam pewayangan yang dibawakan oleh Wali Songo dalam syiar dan dakwah menyampaikan pesan nilai-nilai Islam. Tidak itu saja, menariknya lagi, selain dikenal dalam tradisi penyebaran Islam di tanah Jawa, Semar juga menjadi simbol kearifan agama-agama yang ada di Jawa, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semar menjadi simbol spiritualitas Jawa. Identitas dan karakter Semar tertulis dalam kitab kuno era Majapahit. Semar bahkan sudah ada jauh sebelum itu. Semar diyakini sebagai leluhur Jawa. Nah, siapakah Semar sebenarnya? Nyata atau fiktif? Dari mana asal-usulnya? Simak selengkapnya dalam video berikut ini. Semar atau Batara Ismaya, Sang Hyang Ismaya, adalah nama tokoh utama dalam punakawan di dunia pewayangan Jawa. Memiliki dua saudara, yakni Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga, atau dikenal dengan nama Togok. Dalam pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria, sedangkan Togok sebagai pengasuh kaum raksasa. Menurut Serat Paramayoga, Sang Hyang Ismaya adalah salah seorang dari 3 putra Sang Hyang Tunggal. Ibunya adalah Dewi Rakti, tetapi dalam pewayangan, terutama wayang Purwa, ibu Sang Hyang Ismaya adalah Dewi Rekatawati. Istri Sang Hyang Ismaya, menurut Paramayoga, ialah Dewi Senggani, sedangkan dalam pedalangan, namanya adalah Dewi Kanastri. Sang Hyang Ismaya lahir bersama dengan kedua saudaranya, Sang Hyang Manikmaya dan Sang Hyang Antaga. Mulanya mereka lahir dalam wujud cahaya yang kemudian berubah menjadi sebutir telur oleh Sang Hyang Tunggal. Telur itu dipuja menjadi 3 orang putra. Kulit telurnya menjadi Sang Hyang Antaga, putih telurnya menjadi Sang Hyang Ismaya, sedangkan kuning telurnya menjadi Sang Hyang Manikmaya. Ketiga anak ini semuanya merasa dirinya paling sakti dan paling pantas menjadi pewaris kedudukan Sang Hyang Tunggal sebagai penguasa alam kahyangan. Karena tidak satupun di antara mereka mau mengalah, dikisahkan kemudian Sang Hyang Wenang mengadakan sayembara untuk memilih penguasa kahyangan. Sayembara tersebut berbunyi, barang siapa dari ketiga anak tersebut dapat menelan bulat-bulat dan memuntahkan kembali Gunung Jamur Dipa atau Mahameru, maka dialah yang akan terpilih menjadi penguasa kahyangan. Sang Hyang Antaga mendapat kesempatan pertama untuk menunjukkan kesaktiannya. Ia berusaha keras menelan gunung itu, tetapi sampai mulutnya robek, tower, gunung itu tidak juga tertelan. Giliran kedua, Sang Hyang Ismaya, dengan kesaktian yang dimilikinya, ia berhasil menelan Mahameru, tetapi tidak sanggup memuntahkannya kembali. Dicobanya mengeluarkan gunung itu dengan berbagai cara, diantaranya melalui tubuh, juga tidak berhasil. Gunung berhenti di dalam perut Ismaya. Karena gunung tertelan, Sang Hyang Manikmaya tidak mendapat kesempatan untuk membuktikan kesaktiannya, sehingga Sang Hyang Manikmaya yang ditetapkan
Sang Hyang Tunggal sebagai pewaris tahta Kahyangan. Sang Hyang Ismaya diperintah oleh ayahandanya untuk turun ke dunia dan bertindak sebagai pamong bagi manusia yang berbudi baik. Sebagai pamong, Ismaya menggunakan nama Semar, Samarasanta, Semarsanta, Janabadra, dan Badranaya. Sementara Sang Hyang Antaga atau Togok diutus sebagai pamong untuk para kesatria dengan watak buruk. Togok didampingi Bilung, Sarawita yang tercipta dari hawa nafsu. Turunnya Batara Ismaya ke Marcapada sebagai Semar bersamaan waktu dengan kelahiran Bambang Manumansa, putra Bambang Parikenan. Dan Manumansa adalah manusia pertama yang menjadi momongan asuhan Semar. Batara Antaga atau Togok dan Batara Ismaya atau Semar akhirnya diutus turun ke Marcapada, dunia manusia, untuk menjadi penasehat. Sementara Batara Manikmaya menjadi penguasa Kahyangan. Togok dan Semar menjadi pamong pembisik makna sejati kehidupan dan kebajikan pada manusia. Semar dipilih sebagai pamong untuk para ksatria berwatak baik, dan Togok diutus sebagai pamong untuk para ksatria dengan watak buruk. Dalam perannya menjadi pamong untuk menasihati ksatria, Anggara Murka, Togok didampingi Bilung yang tercipta dari hawa nafsu Togok. Dapat dipastikan anak asuh Semar selalu dapat mengalahkan anak asuh Togok. Hal ini sejatinya merupakan simbol kehidupan belaka. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil, sekaligus dewa Kahyangan. Apabila ada pemerintah yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi negara yang unggul dan sentosa. Dan seterusnya, Semar adalah nilai penuh dengan simbol dan makna. Semar adalah penggambaran figur yang sabar, pengasih, pemelihara kebaikan, penjaga kebenaran, menghindari perbuatan tidak baik. Dalam perspektif spiritual, dia memiliki watak yang sederhana, tenang, rendah hati, tulus, tidak munafik, tidak gampang heran, memiliki ketajaman batin, serta kejeniusan. Dalam khasanah spiritualitas Jawa, menurut Profesor Sastra Universitas Yogyakarta, Semar adalah samar-samar, pelambang guru sejati. Semar dapat menjadi personifikasi hakikat guru yang sejalan dengan konsep manunggal kawula ing Gusti. Gambar sosok Semar dilukiskan sebagai makhluk yang tidak jelas identitasnya, artinya serba samar. Dikatakan laki-laki, sering dipanggil Romo, tetapi berpawakan seperti perempuan. Serba bulat dengan dada berkembang seperti payudara perempuan. Dikatakan tua, namun rambutnya dikunjung seperti anak kecil. Wajahnya seperti menangis, tetapi juga tertawa, sehingga sulit dibedakan antara tangis dan tawa. Kita kembali pada pertanyaan awal, siapa Semar sebenarnya? Asal-usul Semar konon ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit bertajuk Sudamala. Semar disebut sebagai abdi dari Sadewa. Penggambarannya kurang lebih seperti yang nampak dalam salah satu relief Candi Sukuh. Bukan sekedar abdi, ia juga dianggap sebagai sosok yang selalu menebar humor untuk memecahkan ketegangan. Semar lebih jelas ditulis dalam Serat Paramayoga. Serat Paramayoga adalah salah satu karya sastra Jawa Baru yang digubah oleh Bujangga Ageng Keraton Kedaton Praja Kasunanan Surakarta, Sri Raden Mas Ngabai Ronggowarsito, dalam bentuk goncaran. Serat Paramayoga menceritakan perjalanan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Kawa turun-temurun hingga sampai kepada para dewa. Pembuka cerita Nabi Adam alaihissalam dan sang istri Dewi Hawa diturunkan dari surga ke dunia
oleh Hyang Agung karena telah melanggar larangan untuk tidak memakan buah-buahan di surga yang bernama buah kuldi. Kanjeng Nabi menjadi ratu di negara Kusnia Malebar, memimpin semua jenis hewan, hutan, hingga kutu-kutu cahaya, memimpin semua daratan dan samudra, memohon kepada Hyang Kang Maha Suci untuk menciptakan manusia, beribadah kepadanya. Melalui Dewi Hawa, terlahirlah banyak anak kembar, yang setelah dewasa dinikahkan oleh Kanjeng Nabi Adam. Wanita yang cantik dinikahkan dengan laki-laki yang jelek. Begitupun sebaliknya, salah satu putra Kanjeng Nabi Adam selamanya masih cinta kepada anaknya yang bernama Sayyidina Sis. Mengucapkan Sayyid Sis mendapatkan anugerah Hyang Agung istri Apsari di surga seharum Diahmulat dan sangat cantik. Berikut ini kurang lebih gambaran silsilah Semar sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana menurut Anda? Apakah silsilah ini cukup memuaskan atau makin membuat gelap dan samar? Ya, itulah Semar, simbol atau lambang gelap gulita, misteri, dan ketidaktahuan mutlak kita mengenai Tuhan. Wallahu a'lam. Tema yang dimuat dalam video ini terjadi puluhan bahkan ratusan tahun silam, sehingga sangat mungkin tidak sama persis seperti asal kejadian. Catatan sejarah bisa saja berbeda dengan bukti dan kenyataan. Terhadap hal itu, admin terbuka pada setiap masukan. Admin juga tidak menganggap bahwa yang kami sampaikan adalah satu kebenaran tunggal. Admin menerima setiap kemungkinan dan masukan. Terhadap figur dan tokoh yang diceritakan, admin berlepas pandang dalam menilai, menghakimi maupun menghukumi. Kami memegang kaidah, wa ma jara baina sahabi naskutu. Seluruh yang terjadi antara para sahabat sengaja kami perluas, artinya jadi sejarah secara umum. Kami diam, tidak ikut campur, tidak membahas. Di mata admin, masa lampau dan seluruh dinamika di dalamnya adalah hikmah. Terima kasih. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.